Jadi gua mau ngasih supaya gampang dicerna aja ya. Jadi kita harus membedakan mana yang namanya demonstran dan mana yang namanya pelaku kejahatan, ya, atau pelaku tindak pidana. Nah, kalau demonstran itu adalah sekelompok orang yang menyampaikan pendapat, ya, sesuai dengan Undang-Undang 9 tahun 98, di mana ketika mereka mau turun ke jalan, mau melakukan demonstrasi, mereka memberitahukan dulu, ya, ke pihak kepolisian bahwa mereka akan melakukan demonstrasi, lokasinya di mana, berapa banyak orang gitu kan. Nah, nanti tujuannya para pihak kepolisian, ya, datang untuk mengamankan, ya, agar supaya jangan sampai ada yang mengganggu demonstrasi, ya, orang-orang yang akan melakukan demonstrasi itu. Nah, kalau yang namanya demonstran itu simple aja, pokoknya dari pagi sampai jam 6 sore itu masuk dalam kategori demonstran. Kalau di atas jam 6 sore itu jelas bukan demonstran, ya. Itu jangan sampai kita masukkan ke dalam kategori demonstran, karena itu bukan demonstran. Apalagi kalau sampai melakukan tindakan, ya, anarkis, ya, pembakaran, pemukulan, penghancuran, ya, penjarahan, pembakaran, ya, termasuk terjadi pembunuhan. Nah, itu bukan demonstran lagi kan. Dan faktanya malam itu ada nggak mereka menyampaikan tuntutan? Nggak ada kan. Mereka memang mau melakukan kerusakan saja. Nah, konyolnya orang-orang seperti ini yang sudah diproses hukum, ditangkap, itu diminta oleh para influencer-influencer yang berdandan jadi aktivis untuk dibebaskan. Ya kan, secara akal sehat aja, ya. Secara akal sehat, ya. Secara logika sehat, secara logika orang normal, ya. Mana ada orang yang melakukan pembakaran, orang yang melakukan pembunuhan, orang yang melakukan kerusakan, lalu masuk ke dalam tuntutan untuk dibebaskan. Masuk akal nggak? Nggak kan? Makanya, ya, mengatakan bahwa mereka ini nggak ngerti apa-apa, hanya asal bikin tuntutan. Masa orang melakukan tindakan kejahatan terus dibebaskan kan? Ya, konyol aja. Jadi gitu ya. Secara simple, kalau kita mau membedakan mana demonstran dan mana yang bukan demonstran. Siapa yang bilang Indonesia nggak maju? Indonesia maju loh, ya. Menjadi salah satu negara yang kemajuannya lebih baik, ya, dibandingkan beberapa negara lain. Cuma memang mungkin bahasanya kemajuan kita itu sebenarnya bisa lebih, ya. Cuma ya agak tersendat, ya, dengan pihak-pihak, ya, atau orang-orang yang memang tidak ingin Indonesia ini maju, ya. Jadi nggak bisa kita menyalahkan satu pihak, misalnya ketua umum atau pejabat negara, yang menyebabkan kerikil-kerikil untuk Indonesia maju. Itu keliru. Kenapa? Ya karena kerikil-kerikil ini bukan hanya diciptakan oleh satu orang atau oleh jabatan tertentu. Nggak hanya ketua umum, pejabat negara dan sejenisnya, ya. Ya, intinya adalah, ya, setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum di negara ini, itu adalah orang-orang yang menghambat, ya, atau memberikan kerikil terhadap kemajuan. Nah, contohnya apa? Ya, misalnya nih, ya, belum lama ini kejadian kan, ada, ya, orang-orang LSM yang ditangkap karena melakukan provokasi, ya, sehingga terjadi kerusuhan. Nah, itu adalah dia bukan ketua umum partai, dia bukan pejabat negara, tapi dia adalah orang yang menyumbangkan kerikil di negara ini, sehingga kemajuan kita agak tersendat. Lalu apalagi para influencer, ya,
yang menyebarkan provokasi gitu kan. Itu mereka bukan pejabat negara, bukan ketua umum partai, tapi pihak yang menyumbangkan kerusakan di negara ini. Atau ada lagi masyarakat umum biasa yang melakukan penjarahan, ya, melakukan pembakaran, melakukan kerusakan. Itu apa? Mereka bukan ketua umum partai, bukan pejabat negara, tapi mereka melakukan kerusakan di negara ini. Jadi sekali lagi, yang membuat kerikil-kerikil di negara ini ya bukan hanya satu pihak, bukan hanya satu jabatan, tapi ya sekali lagi semua orang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum di negara ini adalah orang-orang yang memang tidak menginginkan Indonesia maju lebih cepat dari yang sekarang sudah maju gitu ya. Saya pikir itu sih. Oh iya, ini udah lama ya saya sering sampaikan ya, termasuk di beberapa stasiun TV itu saya sampaikan bahwa orang-orang yang berteriak ya berteriak demokrasi, menjunjung demokrasi, itu adalah orang-orang yang sebenarnya anti terhadap demokrasi. Kenapa? Ya, karena mereka tidak membolehkan ya ada pihak lain yang punya pandangan yang berbeda dengan mereka. Tidak boleh ada pandangan lain selain pandangan mereka gitu kan. Nah, ini yang saya sering sampaikan. Makanya saya bilang ada beberapa orang yang akhirnya ya melabelkan atau dilabelkan ya sebagai aktivis. Ya mereka akhirnya bersuara seolah-olah apa yang mereka sampaikan itu sesuatu yang benar, sesuatu yang wajib dilaksanakan ya. Padahal kan apa yang mereka sampaikan belum tentu benar gitu kan. Tapi karena label yang mereka sandang itu aktivis, jadi mereka merasa adalah mereka yang paling benar. Makanya ya saya dalam sebuah kesempatan yang lain ketika saya berhadapan dengan ada waktu itu kasus ada aktivis yang dilaporkan oleh siapa namanya Pak Luhut ya, itu kan mereka teriak-teriak wah anti demokrasi kan, padahal kan ya mereka yang sebenarnya anti demokrasi. Kenapa? Karena Pak Luhut itu menggunakan ya hak demokrasinya untuk melaporkan mereka ya, karena diduga melakukan fitnah. Nah, ketika Pak Luhut itu menggunakan haknya, itu dianggap anti terhadap demokrasi. Kok orang menggunakan hak yang dilindungi oleh undang-undang, termasuk Undang-Undang Dasar 45, itu dianggap anti demokrasi gimana? Makanya saya bilang, kalau ya orang yang melabelkan dirinya aktivis hanya karena dia bekerja saya bilang ya di LSM ya, maka semua pelaku kejahatan itu akan membuat LSM murah. Kok bikin LSM itu cuma 3 orang selesai ya, dia bikin LSM langsung dia mengatakan dia aktivis, melabelkan diri aktivis, langsung dia pemilik kebenaran di negara ini. Nah, itulah kekonyolannya. Makanya saya bilang banyak sekali orang-orang yang teriak demokrasi, tapi mereka adalah orang-orang yang anti demokrasi, gitu. Yang pasti ya, berdasarkan wawancara saya dengan BEM UI, bahwa tuntutan 17+8 itu bukan buatan mereka ya, bukan buatan rakyat, tapi buatan NGO ya, atau LSM yang kita belum tahu ini LSM lokal yang dibayar oleh asing atau LSM asing ya. Itu dibuat oleh NGO bersama para influencer. Jadi tuntutan 17+8 itu bukan dibuat oleh masyarakat, oleh rakyat, tapi dibuat ya oleh NGO dan influencer. Itu yang berdasarkan pengakuan ya dari BEM UI. Nah, tinggal apakah ya pihak-pihak yang melemparkan 17+8 ini
adalah pihak-pihak yang dibayar atau tidak, nah itu kan lagi diproses ya, diproses oleh pihak kepolisian ya, di mana para pihak yang melakukan tindakan anarkis ya itu ditahan dan dikorek terus ya. Bagaimana atau apa yang mereka lakukan, apakah yang mereka lakukan itu berdasarkan keinginan ya atau berdasarkan bayaran, itu yang melakukan kerusakan-kerusakan. Nah, yang elit-elitnya, yang para influencer itu kan sedang didalami apakah mereka menyebarkan informasi-informasi yang sesat itu berdasarkan pemikiran mereka sendiri atau atas suruhan atau bayaran dari pihak-pihak tertentu, termasuk pihak asing, termasuk para yang mengaku-ngaku aktivis. Nah, ini biarkan pihak kepolisian yang bekerja untuk mencari ya atau menelusuri apakah ada permainan ya di balik kelakuan ini, apakah mereka dibayar atau memang benar-benar karena kekonyolan saja gitu. Ya kita tunggu aja lah ya. Yang pasti nggak akan ada ya manusia normal manapun mau melakukan kerusakan ya sampai membakar macam-macam sedangkan dirinya itu tidak terzolimi di negara ini gitu kan. Nah itu yang sedang dicari, ditelusuri. Mudah-mudahan segera kita tahu siapa otak dari kerusakan ini. Begitu. Ya sebenarnya bukan hanya mahasiswa ya yang suka mengatasnamakan rakyat. Ya ada lagi ya, ada LSM, ada organisasi, ada aktivis-aktivisan gitu kan, ada tokoh-tokohan gitu ya, selalu mengatasnamakan rakyat. Ya berhenti ya mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan apapun ya, hanya untuk ya membenarkan pendapat kalian gitu atau pendapat mereka gitu. Jadi mereka ini ya adalah sebenarnya para pengecut ya, orang-orang yang secara hukum tidak bisa mengatasnamakan rakyat, tapi mengatasnamakan rakyat itu adalah para pengecut dan orang-orang yang tidak yakin dengan apa yang mereka sampaikan, atau orang-orang yang ingin memaksakan kehendak mereka dengan mengatasnamakan rakyat. Karena kita bisa lihat ya, banyak sekali yang mengatasnamakan rakyat tapi kan isinya sampah ya. Dan makanya kenapa tidak tuntutan-tuntutan itu tidak bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah ya, karena ya itu kan pemikiran individu-individu ya, bukan masyarakat luas gitu kan, individu-individu yang mencoba dipaksakan gitu ya. Jadi karena kita negara hukum, kita harus mulai patuh ya, bahwa di negara ini yang bisa mengatasnamakan rakyat ya itu pun terbatas ya, itu untuk sesuatu program dan segala macam itu hanya DPR dan presiden ya. Jadi orang yang tidak punya kewenangan ya jangan juga mengatasnamakan rakyat. Nah, ini saya bilang penyakit ya, penyakit yang harus segera diberantas. Nggak boleh lah begitu-begitu ya. Jangan jadi pengecut untuk dan memaksakan kehendak lalu mengatasnamakan rakyat. Apalagi kalau ada yang memaksakan. Nah, itu lebih parah lagi ya. Bahwa tidak bisa seseorang atau beberapa orang yang mengatasnamakan rakyat ya itu memaksakan sesuatu. Nah, itu kebodohan tambahan lagi gitu kan. Karena apa ya, karena kalau semua yang mereka inginkan harus dan wajib, maka nggak ada lagi sistem di negara ini, jadi barbar negara ini. Dan yang mereka lakukan dengan memaksakan itu adalah sesuatu yang barbar, yang hanya dilakukan di negara-negara Timur Tengah sana yang setiap saat ribut gitu kan, perang. Nah itulah kalau mereka mau seperti itu ya mereka berangkat aja ke Timur Tengah sana gitu.
gitu ya.